Batak Intelektual DPP FBI. Ini sengaja dibuat FBI bukan FBI karena memang intelijensi yang dibangun itu adalah seperti kekuatan FBI-nya Amerika. Jadi Ketua Umum Adinda atau adik saya, saudara Leo Situmorang, sarjana hukum, master hukum. Kemudian sahabat saya, saudara Butar, nama lengkapnya Elfrid Butar SHMH, dan kemudian Donald dia sudah pakai baju FBI yang berada. Kemudian saudara atau ibu Eli Danetti SHMH CPLC. Beliau ini advokat, lama bergabung dengan saya dan peduli sekali dengan urusan perempuan. Kemudian saudara Binto Mawi Siregar SHMH, Direktur LBH Forum Batak Intelektual. Kemudian saudara Luis Jauhari Setijak. Ya Pak. Nah, ya. Mana kursinya? Sini. Managing Partner Ranlovo yang juga kader Forum Batak Intelektual. Saudara Abdul Hadi di mana nih? Oke. Wakil Managing Partner Ranlovo. Kemudian Bapak Andar Situmorang, beliau izin tadi baru nyampe dari Semarang. Tapi kami sudah kontak sejak saya di Jeddah 2 hari lalu ya. Pak Ketua Umum, itu juga dengan Pak Ketua Umum. Jadi kalau kami orang Muslim, mohon maaf ini, yang disebut dengan Tanah Haram, saya sengaja memakai ini bahwa kita pulang dari sana disunnahkan kami itu 40 hari untuk memakai pakaian atribut Muslim, karena kita masih didampingi oleh malaikat yang dalam kategori malaikat baik. Kemudian Tanah Haram itu Mekah, Madinah. Jadi yang disebut dengan haram, banyak orang bertanya, haram itu apa sih? Haram itu artinya tidak boleh dimakan, tidak boleh dilakukan. Memang ketika ditanya, saya juga tanya, meskipun saya sarjana agama juga, haram itu tanah haram, tanah yang tidak boleh melakukan sesuatu. Termasuk di Mekah itu tidak boleh membunuh hewan apapun, tanaman apapun, sehingga semua dipelihara. Jadi sekarang jadi proyek percontohan dunia. Jadi selama di Tanah Haram, Makkah dan Madinah, saya tidak berbicara urusan pekerjaan lawyer, duniawi, dan semua saya posting urusan saya di sana dengan keluarga. Begitu Jeddah, karena banyak netizen yang bertanya dan juga yang DM saya, koordinasi juga, dan melihat jawaban dari saudara Hotma Faris Utapea dan juga Richard Lee, maka kita berkesimpulan tetap akan melanjutkan kasus ini sampai selesai. Jadi tidak ada yang ditanggung-tanggung dan jangan ada pikiran ini disetting, tidak ada. Dan apalagi ini kami main-main media, enggak. Hari ini kita maju ke. Kemudian ada Pak Wirdan Sanasution ada di sini, abang saya. Ada Bu Eli Heriani Rambe, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Langkat, bupatinya yang kena tangkap. Nah ini istri saya, biar jelas sama kalian. Nanti dibilang istrinya kok ada sekian, memang nggak salah itu. Istri saya cuma satu di sana, satu di sini. Sedangkan Leo Situmorang satu juga, satu A, satu B, satu C, satu juga. Sebenarnya urusan ini semua laki-laki kepingin, cuma persoalan berani atau tidak. Walaupun di Injil disebut yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan manusia kecuali sembunyi-sembunyi gitu. Sama dengan kami, boleh lebih dari satu kecuali adil gitu. Ada yang marah. Adil ini kan tergantung suasana gitu. Karismatik banget. Iya dong. Siap. Ya baik saudara-saudara sekalian, saya preskon yang kedua ini kita mengambil tema yaitu action secara hukum, baik ke penegak hukum Polda Metro dan Dewan Pimpinan Pusat
DPN Pradi. DPN Pradi. DPN Pradi ini tadi malam saya dapat info dari Adinda Leo dan juga dari tim saya Luis dan juga dari saudara Abdul Hadi bahwa saudara Hotman Paris Hutapea, menurut data yang kami terima ya, kita tidak memastikan ini benar atau tidak menjustifikasi bahwa di dalam akun Instagram milik DPN Indonesia, nih, nanti lebih jelasnya tentang konstruksi hukumnya biar Bung Leo yang bicara ditambah dengan Bung Pinto Mawi, Bung Butar-Butar, kemudian Bung Siahaan ya, Siagian dan juga Ibu Elida Neti. Ini, nah di sini saudara Hotman Paris Hutapea ternyata ya dalam kerangka berpikir kami ini dia sudah berpindah organisasi advokat. Di sini dia menyerahkan serah terima KTA kepada advokat top Indonesia. Saya nggak ngerti nih ada top Indonesia. Nah, dari Hotman Paris Hutapea SHM Hum diberikan langsung oleh Presiden DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional, DPN, Dewan Pengacara Nasional oleh Dr. Faizal Hafid SHMH, bersinergi untuk menciptakan negeri yang maju dan lebih baik. Ini DPN Pradi, DPN Dewan Pengacara Nasional yang di sini disebut sebagai sebuah pengacara, artinya organisasi top. Nah, saya menduga, saya bukan orang Pradi dan Ibu Elida Neti ini orang Pradi dan managing partner saya adalah Pradi dan itu semuanya orang pimpinannya Pak Otto Hasibuan. Meskipun Pradi hari ini ada beberapa, ada Pradi Pak Otto Hasibuan, ada Pradinya Pak Luhur Pangaribuan, ada Pradinya Pak Junifer Girsang, dan ada satu lagi organisasi yang juga besar itu KAI, Kongres Advokat Indonesia. Nah itu saya vice presidennya dan ada lagi KAI Cucu, meskipun sekarang sedang kami gugat. Tapi dalam kerangka berpikir kita yang sehat, bahwa organisasi Pradi dan KAI lah yang dilihat orang saat ini sebagai organisasi besar. Nah sekarang ada tumbuh beberapa organisasi baru. Nah tentang keabsahan ini pun kami akan uji. Nah tetapi yang serius dari persoalan ini adalah kalaulah benar Saudara Hotman Paris sudah keluar dan meninggalkan Pradi, ini menurut kami ya pelecehan. Kenapa? Karena dia meninggalkan dengan serta-merta, padahal kita tahu betul bahwa Majelis Kehormatan Nasional Pradi baru saja sidang hasil dari laporan Bang Hotman Sitompul. Di situ mengatakan bahwa Saudara Hotman Paris Hutapea tidak bersalah, kira-kira begitu. Tapi begitu kami preskon, kemudian Saudara Leo Situmorang bicara di sini, malamnya begitu ya Rinda ya, Pak Otto Hasibuan menelepon langsung Saudara Leo Situmorang. Nanti bagaimana ceritanya beliau akan jelaskan. Tapi kaitan dengan ini gitu. Nah, apakah Pak Otto Hasibuan dia bicara kepada Hotman Paris bahwa, you ini sekarang sudah nimbul masalah nih, sudah gerah ini orang pengacara-pengacara di Indonesia. Mungkin begitu ya, sehingga dia cari perlindungan hukum. Dan ini akan kita kejar, karena jangan lupa Saudara Hotman, bahwa saudara boleh berorganisasi DPNK, Pradi atau kami KAI dan lain-lain. Tapi yang pasti kita sama-sama lawyer. Sumpah kita satu, yaitu officium nobile, pekerjaan yang mulia. Jelas ya? Jadi menurut kami, Saudara Hotman Paris ini makin enak mengejarnya. Pradi akan kejar dia, KAI akan kejar dia, dan DPN Indonesia kita mau lihat apakah orang seperti ini di backup atau tidak oleh mereka. Karena ini sudah dianggap meresahkan kita sebagai lawyer. Oke, saya bicara-bicara faktualnya saja ya. Terus yang kedua, setelah nanti dari sini kita akan berangkat ke Polda Metro. Saya sudah kasih beberapa data ke Dirkrimsus. Saya sudah komunikasi dengan Kasubdit dan Kanit. Tiga-tiga sudah saya komunikasi. Bahkan
ke Pak Kapolda sudah saya WA langsung. Kita sering komunikasi dengan mereka. Bukan karena kita mengatakan bahwa kita berkawan, bukan. Ini masalah aspek pembicaraan. Kita komunikasi dulu, kan ada di sana konselingnya. Jadi kita diskusi dulu sama mereka. Kita diskusikan, kita lihat seperti apa. Kalau LP atau apa, tetap kita masukkan Dumas, gitu Rinda. Karena Dumas dan LP sama. Karena saya tahu Pak Kapolri itu, dia menangkap bukan saja malah dari LP, dari Dumas yang banyak sekarang diproses. Nah, salah satu poin di dalam kami beracara atau kami di luar acara di persidangan litigasi atau non litigasi disebut di situ bahwa kami menilai perbuatan saudara Hotman Paris Hutapea telah melanggar, diduga telah melanggar norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat. Perbuatan tersebut juga melanggar kode etik advokat sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 huruf G yang berbunyi advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat, yaitu officium nobile. Apakah mulia meluk-meluk orang depan orang ramai? Kau kalau punya bini mau 100 pun bantai di kamar tak ulali orang. Atau ada ribut-ribut. Nah, jadi nanti kita akan pajang foto-fotonya. Kemudian bahwa pasal 3 huruf G dalam penjelasannya menegaskan kepada seluruh advokat di Indonesia untuk harus menjaga sikap dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan saja waktu beracara, dimanapun dia pakai jas masuk pak, peluk cewek, peluk ini, peluk itu. Nah, nanti kita jelasin. Inilah kode etik kami. Oke? Nah, berikutnya setelah kita dari Polda, kami akan mengantar surat ke DPN Pradi. Kita sudah koordinasi dengan yang senior, Bang Muara Karta. Kita akan antar surat ini. Ada nggak ada orang di sana? Sudah koordinasi, katanya ada wasekjen. Kita akan antar ke sana. Kita akan minta agar DPN Pradi dalam ini majelis kehormatannya supaya memanggil saudara Hotman Paris Hutapea dan menghadirkan kita. Ini sama dengan gelar perkara juga di Polri. Boleh kan? Kalau hanya mereka saja nggak tahu kita seperti apa. Nah, jadi kita ini atas nama lawyer kepribadian kita bergerak. Nah, ini yang untuk saudara Hotman Paris. Kemudian tentang bagaimana dia, foto mana, seperti apa nanti akan dijabarkan. Nah, kemudian tentang Richard Lee, ini sekali jalannya. Karena ini rangkaian gitu. Ini bukan dendam pribadi, bukan. Ini bukan dendam pribadi. Kalau terhadap Hotman Paris, kita gerah dengan perlakuannya. Begitu Dinda ya. Nah, yang ketiga, saya menduga dia dengan Richard Lee satu rangkaian. Ada 2 kasus ini. Saya menduga keras, dia mengganggu saya, mengganggu sehingga klien saya lepas dari saya. Dan saudara Richard Lee tidak mau sebut sampai sekarang siapa itu invisible hand itu. Orang yang di luar itu yang tidak kelihatan, katanya dia yang menangguhkan dia sampai sekarang. Mana dia? Karena saya sudah tanya Pak Kapolda langsung, dari Krimsus langsung, sudah saya tanya juga dengan Kasubdit dan kan tidak ada. Hanya surat saya. Nah, kenapa saya ngomong begitu? Karena Richard saya tahu sebelum dengan saya. Kekuatannya sampai di mana, koneksi sampai di mana. Kita tahu kok. Nah, terhadap Richard Lee ini, saya sudah clear urusan di polisi. Selama ini saya masih duga. Kenapa ini kok belum selesai urusan SP2 SP3 B21-nya. Dan baru-baru ini ketika saya umroh, saya dapat informasi bahwa saudara Richard Lee mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Dan di sana dia minta dilakukan gelar. Dan saya dapat informasi katanya gelar itu dilakukan. Dan alhamdulillah penyidik Polda Metro Jaya sudah menjelaskan dengan runut dan gelar menyatakan lanjut kasusnya. Sehingga status 2 tersangka Richard Lee sekarang, status tersangka illegal access, status tersangka Kartika Putri yang melaporkan, dua-duanya jalan. Dan sudah dikirim ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Agung. Sekarang saya dapat info Kejagung minta ini gelar lagi. Saya akan kejar. Jadi polisi sudah clear ya. Tinggal Kejaksaan, saya hadapi kau. Saudara Adi, berkali-kali saya ingatkan, Anda JPU-nya jangan coba-coba menghalang-halang ini Adi. Saya akan datang ke Satgas 53 kemarin ke Jamwas dan
saya akan datang bila perlu ke Jaksa Agung, ke DPR RI dan ke Presiden. Dan Forum Batak Intelektual ada untuk urusan ini semua. Betul ya? Ya. Jadi jangan main-main. Jangan main-main. Pertama, masih ada lawyer yang punya prinsip, masih ada lawyer yang tidak merendahkan orang-orang perempuan-perempuan, dan Saudara Richard jangan bermain-main. Anda berpikir bahwa Anda bisa selesai urusan ini, tidak bisa. Kita akan kejar. Dasarnya apa kita tahu. Kuat atau tidak kasusnya kita tahu. Yang terakhir dari saya. Ketika saya sedang berada di Mekah, saya di WA oleh seorang perempuan. Dia curhat ke saya bagaimana dia sangat sedih. Seorang Hotman Paris memperlakukan yang katanya aspri-asprinya itu, yang seluruhnya itu perempuan. Aneh juga saya. Aspri perempuan semua. Banyak orang asprinya laki-laki ya. Perempuan semua, asal perempuan aspri. Sampai 27. Tidak lebih kurang ya, 27 orang. Saya kira gajinya pun agak mengek, padahal saya tahu kok kehidupan dia sebenarnya gitu. Asal masuk aspri 1, aspri 2. Oke. Di situ dia mengatakan, saya tanya, kamu siapa? Saya seorang kandidat doktor. Kandidat doktor? Dia seorang Chinese, perempuan, dan dia kuliah S3 di Universitas Sumatera Utara. Dia bilang, Bang, saya sangat sedih seorang Hotman memperlakukan perempuan Indonesia seperti ini. Meskipun mereka tidak ada kerjaan, tapi jangan dihinakan. Tolong abang suarakan. Ada WA-nya di saya, ada orangnya. Saya nggak usah sebut namanya di sini kalau diperlukan penyidik. Jadi saya kira itu dari saya. Silakan, Bung Leo. Ya, baik. Terima kasih. Kami dari Forum Batak Intelektual, saya Ketua Umum, ya, Leo Sutomorat SMA. Di sini ada juga Ketua DPC, Ketua DPD, rekan-rekan dari bidang hukum, LBH. Kami di sini adalah bukan mencari panggung, ingat. Kemarin saya dapat dari Instagram yang diberikan Pak Rasman ke kita bahwasanya seorang Hotman mengatakan kecil kalian. Ingat, di atas langit ada langit, ya. Jangan anggap semua orang itu sama. Kami ini social control berbasis massa, ormas yang selalu membela kepentingan umum untuk mendapatkan haknya. Di sini kami berperan, ya. Kami melihat di sini itu ada posting-postingan. Saya juga seorang pengacara, lawyer juga di sini, merasa sedih dan prihatin. Seorang tokoh, seorang public figure, seorang senior pengacara berkali-kali menyampaikan di sosmed, dimanapun di Instagram ataupun di berita-berita, memamerkan bentuk seseorang wanita terhadap dirinya. Ingat, ini Indonesia, bukan negara barat. Ya, ingat sekali lagi saya bilang, di atas langit ada langit. Jangan bicara Anda kecil. Semut aja pun kalau diinjak pasti melawan. Ingat itu, Bung Hotman. Jadi kami ini bukan istilahnya mau cari pamor, bukan. Kami melihat ini harus Forum Batak Intelektual harus turun terhadap perilaku penyimpangan ini. Kalau menurut saya ini penyimpangan. Saya juga bukan baik-baik sekali. Kami profesi juga. Ya kalau lo mau pamer harta, Ferrari, Jaguar, helikopter, no problem. Ya, ingat, no problem. Tapi kalau Anda coba-coba memamerkan bentuk seorang wanita, ya, di sosmed dengan kelihatan, apalagi di sini ada indikasi dugaan penyebaran video porno yang dilakukan seseorang, ya, di Instagramnya. Ingat, nanti biar kepolisian yang akan menerangkan itu nanti. Nih, contoh ini. Ini bagaimana kita pinggir jalan, coba nih. Ini kita profesi terhormat loh, bisa nobilo loh, seperti kata Pak Rasman nih. Ya, ini coba nih. Ya, kita tidak pernah merasa wah itu kesuksesan seseorang itu biasa, itu hakmu. Ya, kamu mau dapat Jaguar, kamu orang kaya, mau nggak berseri terserah. Tapi jangan Anda lakukan seperti ini. Ya, lihat nih banyak nih kaum milenial tuh banyak di postingan tuh. FBI segera turun untuk menyuarakan suara perempuan. Ya, ini yang ada. Inilah tugas kami sebagai social kontrak berbasis massa. Ya, di samping kami juga seorang lawyer. Ini tugasnya ormas ini. Jadi kalau tadi Bung Rasman dari seperti hukum, kami dari ormasnya. Ya, jangan dilakukan. Kalau Anda memang orang terpelajar, orang hebat, jangan beginilah. Ya, coba. Ini Indonesia bukan negara barat, bukan negara barbar, bukan negara liberal ini kita nih. Posting-posting, ya. Apalagi kita punya keluarga, punya anak gadis, ya kan? Jangan. Orang Batak pula lagi nih.
gitu loh. Jadi itu aja, kami di sini merasa sangat terganggu ya, dan nanti kami mungkin dari Pak Dir LBH kami akan melaporkan dugaan penyebaran video porno itu. Ya, itu aja dari kami. Tambahin, Pak Dir. Ya, silakan Pak Dir. Ya. Bintang Mangi. Pak Rasman. Ya. Benar yang dibilang Pak Rasman, hari ini kita action. Karena Pak Hotman Paris sudah menanggapi, walaupun dalam postingannya dia bilang saya tidak peduli, klien itu kecil, namun ditanggapin dan beberapa postingan dihapus. Menurut kami itu adalah rasa khawatir dan gugup dari Pak Hotman Paris, di mana dugaan eksploitasi terhadap tubuh wanita yang selalu diumbar-umbar di Instagramnya merupakan contoh yang tidak patut ditiru sebagai seorang advokat. Dan kami juga akan menelusuri apakah memang perempuan itu sudah dewasa atau bahkan ada yang di bawah umur. Ya. Jadi karena banyak sekali asisten pribadinya, kami sudah mulai mencari data-data ini. Apakah memang eksploitasi terhadap tubuh wanita atau anak di bawah umur. Sehingga kami langsung bergerak ke Polda membuat laporan terkait dengan undang-undang ITE pornografi ataupun tentang eksploitasi terhadap perempuan atau anak. Saya kira demikian dari LBH. Di sini sudah ada semua pengurus-pengurus LBH sudah menyiapkan kuasa, jadi langsung kita berangkat langsung ke Polda buat laporan. Jadi saya harapkan teman-teman nanti ikut gabung ya. Koordinatornya Intan. Sebelum Bu Ida, saya tambahkan. FBI ini bukan ormas biasa. FBI ini didirikan oleh 100 lawyer. 100 lawyer ya, Linda ya. Ya. Saya masih ingat, saya ikut di situ. Ketua umumnya beliau, ketua majelis kehormatannya saya, maksudnya ketua Dewan Penasehat, kemudian Bung Siregar Bintawani itu adalah direktur. Kita lengkap semua, se-Indonesia. Kemarin pelantikan di Sulawesi, Sumatera Selatan itu gubernur datang. Jadi betul-betul kita prihatin. Nah, untuk ini, maka kalau ini tidak cukup, besok-besok gerak lagi nih lebih banyak. Untuk Richard pun nanti teman-temannya akan turun juga. Nah, silakan Bu Ida, dari segi perempuannya nih dan pengurus Pradi. Assalamualaikum. Saya di sini menyampaikan rasa kecewa yang dalam terhadap seorang senior pengacara yang luar biasa, yang selalu memamerkan kekayaannya, tapi dia tidak punya etika, tidak bermoral. Ketika di jalan-jalan dia lakukan hal-hal seperti ini, seperti yang kita lihat tadi. Ini apaan ini? Apakah jiwanya seperti, sedangkan kucing atau binatang aja malu begini. Ini lebih dari binatang menginikan, memperlihatkan seperti ini. Saya malu sebagai perempuan. Tolonglah perempuan-perempuan itu jangan mencari makan seperti ini, mau dimain-mainkan oleh laki-laki bejat seperti ini. Ini apa ini? Seorang penegak hukum tidak bermoral. Saya tantang Anda, Hotman Paris, luar biasa kelakuan Anda, lebih dari binatang, tidak punya rasa malu, biadab. Mungkin ini ya, tolong Pak Hotman Paris, hentikan gerakan-gerakan Anda dengan kekayaan yang merendahkan martabat perempuan, tidak menghargai ibu Anda perempuan, anak Anda perempuan. Apa Anda ingat, hukum karma itu ada, seperti Adinda tadi bilang, di atas langit ada langit. Ingat Pak Hotman Paris, kami tantang Anda. Ini pekerjaan biadab, bukan manusia ini. Binatang yang selalu melihatkan pornografi. Serang binatang aja malu. Kucing malu dia di depan umum. Ini lihat. Banyak lagi ini. Tolong kalau bisa Ketum Pradi Pak Oto Hasibuan. Saya yakin dia masih anggota. Belum ada pencabutan anggota. Pecat dia. Bukan layak dia sebagai seorang pengacara. Mentang-mentang penegak hukum semena-mena, mentang punya harta, tidak bermoral juga tidak. Kita ada budaya, bangsa Indonesia ini punya budaya yang diatur dalam etika. Moral dan etika itu utama di bangsa ini. Itu mungkin dari saya. Tolong sekali lagi kami minta pada yang berkompeten, yaitu Pak Kapolri. Ini sudah masuk pornografi. Tolong ini. Seperti instruksi Pak Kapolri, pornografi itu kita harus tuntas berantas habis. Kapan perlu dengan orangnya dituntas berantaskan, ini sudah meresahkan kaum perempuan. Terima kasih. Baik, sebelum ke
Saudara Butar-Butar dan Donald. Saya ingin beritahu bahwa pasca preskon di sini dan kemudian dia buat jawaban di media sosial, termasuk di televisi, Hotman mengatakan ini hal yang sangat serius. Ada kan? Sangat serius, menyebarkan video yang belum jelas. Dan ini berimplikasi hukum. Atau saya ingat kalimat ini. Mana dia implikasi hukum kau, Hotman? Kami tunggu kau. Malah yang terjadi kau blok WA saya. Di blok WA saya. Kalau dia jago, angkat telepon kita, balas WA kita. Pengecut kau. Pengecut. Nah, jadi sekarang ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, jadi, Hotman, ini saya minta kau pertanggungjawabkan perbuatan kau. Dan Pak Otto Hasibuan, walaupun saya tidak di Pradi, tapi ada Bu Eli Daneti dan teman-teman, kami adalah advokat, Pak Otto senior kami, kita hormati abang, tolong panggil yang bersangkutan. Saudara Ketua Umum DPN, ya tempatnya Hotman sekarang kalau benar dia ada di sana, tolong. Ini masalah nurani. Meskipun dia punya nama, ini merusak nama baik organisasi. Pasti merusak kalau kelakuan seperti ini. Ini memang foto ini di kolam renang misalnya. Tapi kalau yang begini-begini ya, rasanya bagaimana ya? Kita semua laki-laki ya. Saya rasa kalau urusan perempuan mesti belajar dia sama saya. Serius. Kau Hotman belajar sama saya urusan perempuan. Bagaimana menundukkan perempuan, tanya saya. Tapi saya fair. Saya berangkat bawa anak saya, mantan istri saya baik-baik hubungannya. Tidak ada masalah. Iya, dia perlu tahu ini. Kamu mesti belajar sama saya. Saya berangkat bawa 2 istri, Pak. Tidak ada ributnya, Den. Dan mereka saya hormati. Mantan istri saya pun saya hormati. Saya kasih pekerjaan yang layak, saya jaga. Apalagi dia tidak punya nurani, itu kan ibunya kan perempuan. Istrinya kan perempuan, anaknya kan perempuan. Masa foto yang begini tidak pakai bra? Ya Luis ya? Ini nggak ada bra ini. Ini kita duga nih puting ini, puting. Maaf ya. Kalau nonjol begini. Ini yang harus dicontohkan ke publik. Dengan mobilnya seperti ini. Saya nggak yakin dia lebih kaya dari Bang Hotman Sitompul. Gak usah cerita tentang saya lah. Ini pun kalau cerita top macam kata Adinda Leo. Adinda Leo sudah di kalangan artis juga dikenal dia. Emang dia kasus apa yang dia pegang sekarang? Saya mau tanya. Yang mendapat perhatian publik lebih banyak yang kami tangani daripada yang dia tangani sekarang. Sedikit-sedikit jam 3 pagi. Ini saya triliunan. Mana yang triliun itu? Orang bayar. Dia punya apartemen untuk maintenance saja bunda. Informasi yang saya dapat ini ya, benar atau tidak itu agak kewalahan. Penampilannya biasa-biasa aja, orang kita kenal kok orang-orang kaya. Saya pernah ketemu Pak Haritano, tahu kita itu dari penampilannya, walaupun dia misalnya berpenampilan sederhana, tapi kita tahu dia orang hebat gitu. Nah Hotman ini sampai ada pengacara senior, sengaja datang lewat depan rumahnya nengok sehebat mana kekayaan dia, senior loh. Ada ngomong ke saya, biasa-biasa aja kok, kalau Lamborghini bagaimana, rumahnya biasa orang Lamborghini. Tapi kalau kau punya private jet, kau punya helikopter, kau punya gedung bertingkat begini, seperti Pak Buzil Bakri Kuningan nih, baru angkat tangan. Itu pun tidak boleh sombong. Saya udah bilang sama dia, makanya saya bilang kemarin, saya baca Quran, mereka dibaca Injil, kami berkawan. Saya bilang sama dia, baca surat Timotius itu. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada muridnya Timotius, kamu jangan pernah tercacat dalam hidupmu dan jangan pernah jadi hamba uang. Kalau agama Islam kami mengajarkan hubud dunia, cinta dunia ini dia luar biasa ini. Jangan nanti besok saya pakai ini, bukan, saya pakai ini karena saya baru pulang umroh. Dan ini ibadah menurut saya melawan dia ini. Tidak ada, saya orang sangat nasionalis. 4 tahun saya kos di tempat bapak angkat saya Marga Syrai, Nasrani. Biasa bagi saya bergaul. Mau ada pesta, ada orang meninggal itu saya ke gereja, biasa. Tapi saya kira dengan merendahkan kecil kalian, bertahun-tahun kalian lawan, nah, ini keliru ini. Tidak pernah kita bertahun. Saya dengan beliau ini, dengan dia baru 2 bulan ini kita perang sama dia. Mungkin Bang Andar masuk dia. Bang Andar bagian dari kami sekarang.
Terus dia bilang lagi bahwa bahasa Indonesia masih belok-belok. Yang mana dulu ini? Saya dibilang begitu. Ayo taruh mana lebih bagus bahasa Indonesia dari saya, itu dia. Conversation ya. Dia kalau ngomong karena. Ya. Terus dia bilang dia di luar negeri. Saya kerja di luar, saya pengacara di luar negeri. Dia di luar negeri, saya kuliah di luar negeri. Mana dia? Mungkin kau harta kau lebih banyak sekarang karena kau 30 tahun beracara. Saya baru 5-6 tahun. Tapi seumur saya ini kau seperti mana kaya kau? Saya umur 20 tahun sudah DPRD. Kau siapa? Jangan begitu Adinda, ya kan? Betul, Pak. Jangan dia merendahkan orang. Begini kalian, tapi dia nggak jelas kemana arahnya. Preskon lah kau. Mana? Kau bilang jaringanmu mana? Dan saya tahu kau Hotman menghubungi petinggi Polda Metro. Nggak diangkat telepon kau kan? Ngeri-ngeri kau kan? Iya. Berapa kali kau telepon nggak diangkat, orang tuh kasih tahu saya, bro. Makanya kau bingung sekarang. Kau hadapilah ini. Kau mempertinggi tempat jatuh, ya? Silakan, saudaraku, putar-putar dengan Donald. Selamat sore buat rekan-rekan media. Pertama-tama saya ucapkan atas kehadirannya pada sore hari ini. Yang pertama, Pak Oto Hasibuan harus lihat dulu ini matanya bukan lebar-lebar. Atas perbuatan seorang senior kita ini sebagai advokat membuat seperti ini terhadap perempuan. Apakah rekan-rekan media ini perempuan dibuat seperti ini? Enggak, pertanyaannya dipaksa tuh kayaknya. Ah, setuju. Coba cek Ya. ini dipaksa tuh. Harus melihat ini lebar-lebar Perempuan Ah, Dari komen. lihat nih, jelas ya. Ada komennya tuh. Dipaksa ya. Perempuan nggak mau ditarik. Dipaksa. Jadi ini sudah boleh dikatakan pelecehan terhadap perempuan. Betul itu. Kayaknya Ya. ini kayaknya melawan ini. Ya. Saya sebagai orang Batak dan yang melakukan ini juga orang Batak. Iya. Dan dia punya keluarga. Betul. Batak di Jakarta ini ada berapa juta? Iya. Saya yang tidak setuju melihat seperti ini. Pasti akan itu. kelakuan dia terhadap seorang perempuan. Maka dengan ini tadi saya dengar dari ketua kami, Pak Leo Situmorang SHMA mengatakan Batak intelektual itu kecil. Kami akan buktikan di pihak kepolisian nanti di bidang hukumnya. Jangan sampai di videonya kecil kalian. Wah. Nah, jangan sampai dibilang kami forum Batak intelektual dibilang kecil. Kita 34 provinsi sudah berdiri ya. Ya, 34 provinsi kami sudah berdiri. Kami akan buktikan nanti dengan kata-kata itu bahwa kami tidak kecil. Betul. Bahwa kami itu terpilih semua orang Batak di FBI itu advokat semua. Dan yang terpilih tuh intelek semua. Rata-rata S2 semua ini. Ya. Dan Nah. opung kami juga sudah menyarankan segera lapor. Segera laporkan ini opung kami dari Toba. Takanuli ya. Oke, ini masalah Pulang kampung kawan. Kata opung begini, kata opung, kalau kau punya harta banyak, ya boleh kamu pamer. Tapi kalau begini, diam-diam saja. Itu kita nggak mau tahu lah harusnya ya. Semua orang punya harta. Yang begini. Tapi perlakuannya ini tidak pantas, tidak layak dipertontonkan. Cukup ya, masalah itu. Yang nomor 2, masalah Pak Hadi dengan perkara Pak Rasman. Jangan kau coba-coba tidak kau benarkan ini. 250 juta orang di Indonesia menonton ini semua. Saya harap dengan ini benarkan, tegakkan hukum. Betul. Ya, saya harap tegakkan hukum ke depan ini. Terima kasih. Ya, sedikit. Dan nanti setelah dari preskon dari sini, Forum Batak Intelektual akan membuat laporan terhadap program Polda Metro. Saya minta pihak kepolisian segera usut video porno tersebut. Ya, jangan coba-coba karena kita sosial kontrol dan kita sudah berdiri di 34 provinsi. Itu aja. Bung Donald, tambahin Bung Donald. Ya, silakan Sedikit. Bung Donald. Sebentar, satu lagi ya. Satu lagi nih. Ini bidang hukum kita masalahnya. Ayo Pak. Selamat sore, saya Donald. Saya cuma tidak setuju aja dengan pertontonan Bang Hotman, sebenarnya senior kita ini kan. Cuman pertontonan tidak wajar karena hal ini kayak tadi ketum kita bilang memaksa dia kan. Jadi sekarang kita sebentar lagi mau buat laporan ke Polda terkait undang-undang pornografi. Cuman itu yang saya tambahkan. Oke, terima kasih. Baik, silakan Saudara Luis. Terus Luis, mana Luis? Iya, sebentar. Luis? Atau ada? Oh, udah. Silakan, ada yang lain tambahan sebelum Bu Ida? Silakan Bu Ida, ada yang ditambahkan? Sedikit. Kita minta juga kepada seluruh klien ya, jangan menganggap enteng pekerjaan pengacara itu. Jadi
kalian jangan seenaknya aja pindah-pindah pengacara. Ini kan ada undang-undang 1865 bahwa kalian sudah terikat bahwa kami sedang memperjuangkan Richard Lee. Anda tidak boleh segampang itu terhadap pengacara Anda yang sudah bekerja sedemikian rupa. Nah, sekarang Anda tunggu apa hasil dari pengkhianatan itu. Anda mengkhianat. Jangan dikira kita lebih baik daripada Pak Hotman Paris. Jangan. Semua itu ketika kita sudah menjadi klien dan pengacara, beracara dengan kliennya, itu sudah merupakan satu kekeluargaan, satu persatuan, dan satu rasa. Jangan Anda pecah belah seperti itu. Dan juga Pak Hotman Paris, apa nggak ada klien lain? Kan ada syarat ketika mengambil klien baru. Apakah ada surat putusan bahwa sudah tidak beracara lagi dengan Richard Lee? Harus dibuktikan. Sebelumnya kan nih Pak Rasman, mana surat pengunduran diri Pak Rasman? Harusnya Pak Hotman seperti itu. Kalau memang Anda senior, kalau memang Anda tahu beracara, Anda tidak mungkin gegabah itu. Berarti Anda seorang pengacara yang tidak kredibel. Sekalipun Anda senior, tapi Anda tidak kredibel dan tidak tahu dengan aturan beracara. Karena saya lihat juga Anda jarang beracara. Mungkin itu ya, jangan senior Anda banggakan untuk mengadu domba. Dan juga Richard Lee, ingat, dan seluruh klien jangan gampang mencabut perkara, mencabut kuasa terhadap kuasa hukumnya, pidana atau ganti kerugian. Ini masalah marwah. Terima kasih. Dan untuk Richard Lee ini saya sudah tunjuk Saudara Binto Mawi dari FBI untuk menggugat. Saya harapkan nanti beberapa hari ini sudah masuk gugatan kita dan Bu Ili dan Neti ditambahkan aja. Baik, silakan tanya 1, 2, 3 pertanyaan.